Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 sedikit menjelaskan mengenai teori belajar kognitif yang beranggotakan Indah Sofyasari, Deva Andini Rohmatika, Aprilia Tiara Diva, dan Dia Septianingrum. Dengan rumusan masalah: 1. Pengertian teori kognitif Gestalt. 2. Teori Kurkofka. 3. Teori Weddermer. 4. Teori Kohler. Kelebihan dan kekurangan teori Gestalt. Prinsip teori belajar Gestalt dan aplikasi teori belajar Gestalt. Aplikasi teori belajar Gestalt. 1. Belajar. Aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran antara lain sebagai berikut. 1. Pengalaman tilikan atau insight. Bahwa tilikan memegang peran yang penting dalam perilaku, yaitu kemampuan mengenali keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. 2. Pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Bermakna unsur-unsur yang berkaitan akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Makin jelas makna hubungan suatu unsur, akan makin efektif suatu yang dipelajari. Yang ketiga, perilaku bertujuan atau purposive behavior. Bahwa perilaku terarah pada tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi pada hubungan stimulus-respon, tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika peserta didik mengenali tujuan yang ingin dicapainya. 4. Prinsip ruang hidup atau life space. Bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Yang terakhir, transfer dalam belajar, yaitu pemindahan pola-pola pemikiran dalam situasi belajar tertentu ke situasi lain. Menurut pandangan Gestalt, transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek dari suatu konfigurasi dalam situasi belajar tertentu untuk kemudian menempatkan dalam situasi konfigurasi lain dalam tata susunan yang tepat. Yang kedua ada insight. Timbulnya insight pada individu tergantung pada A. Kesanggupan. Kesanggupan berkaitan dengan kemampuan intelijensi individu. B. Pengalaman. Dengan belajar, individu akan mendapatkan suatu pengalaman dan pengalaman itu akan menyebabkan munculnya insight. C. Taraf kompleksitas. Dari suatu situasi yang semakin kompleks akan semakin sulit diatasi. D. Latihan. Latihan yang banyak akan mempertinggi kemampuan wawasan dalam situasi yang bersamaan. E. Trial and error. Jika seseorang tidak dapat memecahkan suatu masalah, seseorang akan melakukan percobaan-percobaan hingga akhirnya menemukan insight untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga ada memori. Hasil persepsi terhadap objek meninggalkan jejak ingatan. Dengan berjalannya waktu, jejak ingatan ini akan berubah pula sejalan dengan prinsip-prinsip organisasional terhadap objek. Penerapan prinsip of good form seringkali muncul dan terbukti secara eksperimental. Secara sosial, fenomena ini juga menjelaskan pengaruh gosip atau rumor. Fakta yang diterima sebagai suatu informasi oleh seseorang, kemudian diteruskan kepada orang lain dengan dilengkapi oleh informasi yang relevan, walaupun belum menjadi fakta atau belum diketahui faktanya. Pengertian teori Gestalt. Teori Gestalt memandang belajar adalah proses yang didasarkan pada pemahaman atau insight.
Karena pada dasarnya tingkah laku seseorang selalu didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku tersebut terjadi. Pada situasi belajar, keterlibatan seseorang secara langsung dalam situasi belajar tersebut akan menghasilkan pemahaman yang dapat membantu individu tersebut memecahkan masalah. Dengan kata lain, teori Gestalt menyatakan bahwa yang paling penting dalam proses belajar individu adalah dimengertinya apa yang dipelajari oleh individu tersebut. Oleh karena itu, teori belajar Gestalt disebut juga dengan teori insight. Selanjutnya, pengertian teori Gestalt menurut teori Kohler. Kohler lahir di Reval, Estonia pada 21 Januari 1887. Ia mencapai gelar PhD dari Universitas Berlin tahun 1909 dan selanjutnya bersama Kafka belajar dengan Wertheimer di Frankfurt Academic sebagai asisten. Sejak tahun 1913 sampai tahun 1920, dia menjadi direktur di antropologi stasiun di Pulau Tenerife yang berlokasi di Pulau Canary. Selama Perang Dunia I, ia menghabiskan selama 4 tahun di pulau tersebut. Di pulau inilah ia mempelajari perilaku kera dan ayam. Hasil investigasinya kemudian diterbitkan dalam sebuah bukunya yang penting, yaitu The Mentality of Apes, 1924. Menurut Kohler, apabila organisme dihadapkan pada suatu masalah atau problem, maka akan terjadi ketidakseimbangan kognitif, dan ini akan berlangsung sampai masalah tersebut terpecahkan. Karena itu, menurut Gestalt, apabila terdapat ketidakseimbangan kognitif, hal ini akan mendorong organisme menuju ke arah keseimbangan. Dalam eksperimennya, Kohler sampai pada kesimpulan bahwa organisme dalam hal ini simpanse dalam memperoleh pemecahan masalahnya diperoleh dengan pengertian atau dengan insight. Selanjutnya menurut Kafka. Kafka lahir di Berlin tanggal 18 Maret 1886. Karirnya dalam psikologi dimulai sejak dia diberi gelar doktor oleh Universitas Berlin pada tahun 1908. Kafka adalah salah satu psikologi pendiri sekolah Gestalt. Sekolah ini adalah salah satu anteseden pertama psikologi kognitif seperti yang kita kenal sekarang. Juga itu adalah salah satu sekolah paling berpengaruh dalam sejarah disiplin ini. Sumbangan Kafka kepada psikologi adalah penyajian yang sistematis dan pengalaman dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi belajar dan psikologi sosial. Teori Kafka tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip psikologi Gestalt. Bersama Max Wertheimer dan Wolfgang Kohler, Kafka membantu memperjelas bahwa manusia memandang dunia lebih memfokuskan pada perangkat daripada setiap bagian yang membentuknya. Teori Wertheimer. Max Wertheimer adalah tokoh tertua dari 3 serangkai pendiri aliran psikologi Gestalt. Wertheimer dilahirkan di Praha pada tanggal 15 April 1880. Ia mendapat gelar doktor filsafatnya di bawah bimbingan Oswald Kulp. Wertheimer dianggap sebagai pendiri Gestalt setelah dia melakukan eksperimen dengan menggunakan alat yang bernama stroboskop, yaitu alat yang berbentuk kontak dan diberi suatu alat untuk dapat melihat ke dalam kotak itu. Tahun 1933, Wertheimer pergi ke Amerika Serikat untuk menyelamatkan diri dari berbagai masalah yang terjadi di Jerman. Tahun berikutnya, dia mulai mengajar di New School for Social Research di New York City. Ketika di sana, dia menulis buku terkenalnya, Productive Thinking, yang diterbitkan oleh anaknya Michael Wertheimer, seorang psikologi yang sukses di jalannya. Pada saat dia telah meninggal, Wertheimer meninggal pada tanggal 12 Oktober 1943
karena embolisme koroner atau serangan jantung di rumahnya di New York. Ada juga kelebihan dari teori belajar Gestalt. 1. Menghasilkan individu atau siswa yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. 2. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh siswa. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Siswa dapat aktif dan dapat menemukan cara belajar sesuai bagi dirinya. Guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi menjadi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dari peserta didik. Dan ada juga kekurangannya, yaitu 1. Teori ini tidak dapat diterapkan dalam mempelajari semua pelajaran. 2. Misalnya, anak tidak dapat mempelajari nama tanaman atau bintang dengan insight. Siswa biologi tidak dapat mempelajari struktur dan fungsi hewan dengan pemahaman. Prinsip teori belajar Gestalt. 1. Principle of continuity. Organisasi berdasarkan kesinambungan pola. 2. Principle of closure atau principle of good form. Bahwa orang yang cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola objek atau pengalaman yang tidak lengkap. 3. Principle of similarity. Bahwa unsur-unsur di bidang pengamatan yang berada dalam arah yang sama cenderung akan dipersepsi sebagai suatu figur atau bentuk tertentu. 4. Principle of isomorphism. Organisasi berdasarkan konteks. 5. Principle of figure and ground, yaitu menganggap bahwa setiap bidang pengamatan dapat dibagi, yaitu figur atau bentuk dan latar belakang. Penampilan suatu objek seperti ukuran, potongan, warna, dan sebagainya membedakan figur dan latar belakang. Bila figur dan latar bersifat samar-samar, maka akan terjadi kekaburan penafsiran atau latar dan figur. Contoh, perubahan nada tidak akan merubah persepsi tentang melodi. 6. Principle of objective set. Organisasi berdasarkan mental set yang sudah terbentuk sebelumnya. 7. Principle of proximity, bahwa unsur-unsur yang saling berdekatan baik waktu maupun ruang dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.